Renungan Harian Katolik, Selasa 10 Februari tahun 2026. Adat istiadat. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Markus bab 7 ayat ketiga. Saudara-saudara, dalam kehidupan bersama di masyarakat, ada berbagai upaya untuk mengangkat lagi budaya atau adat istiadat lokal dengan nilai-nilai kemanusiaan ataupun penghargaan akan keutuhan ciptaan. Setelah hiruk-pikuk kehidupan harian yang berlomba untuk ingin dikenal dan dihargai sebagai manusia modern, dan ternyata membawa kerusakan alam maupun eksploitasi berbagai kekayaan kehidupan, kini masyarakat kembali kepada kearifan lokal kehidupan. Dalam Injil hari ini, kita mendengar bahwa serombongan orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus. Mereka mengajukan protes atas kebiasaan murid-murid Yesus yang tidak mencuci tangan sebelum makan. Orang Farisi dan ahli Taurat melihat tindakan ini sebagai pelanggaran yang sangat serius. Mereka merasa diri benar karena taat kepada adat istiadat. Akan tetapi, sesungguhnya mereka taat buta tanpa melihat makna, maksud dan hakikat dari hukum Taurat itu. Oleh karena itu, mereka ditegur oleh Yesus. Mereka mengutamakan perintah manusia, tetapi mengabaikan perintah Allah. Yesus menegur orang-orang Farisi yang terlalu fokus pada aturan lahiriah. Mereka menghormati Allah dengan bibir, tetapi hati mereka jauh darinya. Yesus mengajak kita kembali pada inti iman, kasih dan kejujuran hati, bukan sekedar rutinitas atau tradisi tanpa makna. Kita kadangkala merasa diri paling benar, baik, dan saleh, karena sudah mentaati aturan-aturan. Akibatnya, kita mudah menghakimi dan memvonis sesama kita. Ketaatan dan kesetiaan pada aturan-aturan yang baik memang penting, tetapi itu saja belum cukup. Kita harus melihat makna, isi, dan maksud terdalam dari segala aturan dan adat istiadat. Tampaknya bukan masalah cuci tangan yang membuat Yesus murka. Yang dikemukakan Yesus adalah soal prioritas. Yesus mengecam orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka lebih mengutamakan adat istiadat yang lemah daripada perintah Allah yang utama. Perintah Allah untuk mengasihi sesama, khususnya yang miskin dan tak berdaya, justru diabaikan. Kita boleh dan wajib melaksanakan aturan hukum manapun yang mewajibkan kita, namun hukum Allah hendaknya selalu menjadi yang utama dan tidak boleh diabaikan. Adat istiadat adalah kebiasaan atau tradisi yang mengandung nilai-nilai luhur. Namun, tidak jarang upacara adat istiadat berbenturan dengan katolisitas. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini menegur dengan keras orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka menekankan pelaksanaan adat istiadat nenek moyang dengan bertanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita?" Yesus berkata, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri." Bersamaan dengan berjalannya waktu, pertikaian pendapat antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat makin jelas dan meningkat. Makin jelas pula perbedaan mendasar antara pandangan Yesus dengan pandangan orang-orang Yahudi pada zamannya. Dalam kutipan Injil hari ini, yang menjadi pokok pertikaian adalah adat istiadat nenek moyang. Kritik Tuhan Yesus kepada serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat. Juga bagi kita, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kembali kepada kearifan lokal dan menemukan makna dari hal-hal baik untuk menghargai setiap ciptaan serta menjaga keutuhan ciptaan, menjadi buah dari doa dan ketekunan hidup. Yesus menghendaki kita untuk memprioritaskan kehendak atau perintah Allah. Dia mengingatkan kita untuk senantiasa tetap menomorsatukan kehendak Allah di sela-sela rutinitas kita.
Sebab Allah adalah sumber hidup yang menguatkan kita dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Kasih kepada sesama adalah perintah Allah. Tidak pernah boleh dikalahkan oleh aturan buatan manusia. Apapun, marilah kita selalu melihat dan memperlakukan sesama kita sebagai saudara seperziarahan yang bermartabat. Teladan kesetiaan diberikan oleh orang kudus yang kita peringati hari ini, yakni Santa Skolastika. Santa ini begitu setia menjalani kehidupan panggilannya. Seluruh dirinya diserahkan pada Tuhan. Santa Skolastika seperti mengalami mukjizat dan berkat yang luar biasa dalam hidupnya ketika dia setia mengikuti perintah Tuhan. Ya Tuhan, semoga di atas segala aturan dan adat istiadat, kami mampu menemukan dan melaksanakan kehendak-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.